Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah 'anil jismiyyati wal jihah waz zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu orang-orang di Jazirah Arab memandang kemuliaan seseorang berdasarkan aspek-aspek materinya. Ada orang-orang yang dianggap mulia karena hartanya. Ada juga di sisi lain orang dianggap mulia karena kedudukannya, jabatannya, pangkatnya di masyarakat. Dengan indikator semacam ini, maka tidak heran kalau orang-orang seperti Abu Lahab dan Abu Jahal dikategorikan sebagai orang mulia. Kenapa? Karena mereka punya harta dan punya kedudukan di tengah masyarakat. Ada lagi mungkin indikator lainnya yang dijadikan standar kemuliaan seseorang berdasarkan fisiknya, kekuatannya, ketampanannya, kecantikannya dan sebagainya. Tapi begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Islam, konsep kemuliaan itu kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi berdasarkan kekayaan, bukan lagi berdasarkan kedudukan, pangkat jabatan, kekuatan, ketampanan ataupun kecantikan, tapi kemuliaan dalam Islam yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan ketakwaannya. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebut orang yang paling mulia yang paling kaya. Allah tidak menyebut orang yang paling mulia yang paling tinggi kedudukannya, paling tinggi jabatannya. Tidak. Allah juga tidak menyebut orang yang paling mulia adalah orang yang paling kuat, paling tampan atau paling cantik. Tidak. Bahkan Allah pun tidak menyebut orang yang paling mulia yang paling berilmu. Tidak. Tapi semuanya harus berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kaya, bertakwa, dia mulia. Kalau dia punya jabatan, pangkat, kedudukan, dia bertakwa, dia mulia. Kalau dia kuat, dia tampan, dia cantik, dia punya ilmu, kalau takwa maka dia mulia. Tapi sekali ketakwaannya hilang, maka kekayaan itu tidak menjadikannya orang yang mulia. Kedudukan jabatannya tidak menjadikan dia orang mulia. Begitu pula dengan faktor-faktor lainnya yang telah kami sebutkan tadi. Oleh karenanya, beginilah harusnya cara pandang kita sebagai muslim jika ingin menilai kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kembali gunakan cara pandang jahiliyah di mana kita memuliakan orang karena faktor kekayaannya meskipun dia tidak bertakwa, meskipun dia tidak soleh. Karena kayanya kita muliakan, padahal ada orang yang jauh lebih takwa tapi karena miskin tidak dimuliakan oleh dia. Itu adalah cara pandang yang keliru. Atau orang yang karena punya jabatan tertentu dimuliakan,
punya kursi, dimuliakan. Sementara orang biasa yang punya ketakwaan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap remeh, dipandang sebelah mata. Nauzubillah min zalik. Itu adalah cara pandang jahiliyah yang jangan sampai kita lanjutkan kembali, karena kita sudah masuk ke dalam masa Islam, masa terang benderang, masa hidayah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sering kita mendengar istilah takwa, definisi takwa, dan tiap Jumat pun para khatib Jumat selalu berwasiat takwa kepada kita semua. Takwa secara sederhana diartikan dengan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Apapun perintah Allah yang wajib, yang sunnah, yang mubah, jika kita bisa, maka kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, larangan Allah yang makruh, lebih-lebih yang haram, maka kita jauhkan sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan definisi tadi, maka takwa memiliki dua rukun. Kalau orang sudah bisa memenuhi dua rukun itu, jadilah dia orang bertakwa. Tapi kalau seandainya baru satu rukun saja, baru bisa melaksanakan perintah tapi belum bisa meninggalkan larangan, maka dia belum bertakwa. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, rajin sedekah, tapi dia durhaka kepada orang tua, dia berbuat zalim kepada sesama, dia berbohong, dia belum bertakwa, karena dia baru pandai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang tidak suka berbohong, ada orang yang tidak suka berbuat zalim kepada sesama, ada orang yang tidak mau jahat, tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak puasa Ramadan, maka dia juga tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih jauh lagi, takwa dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada yang namanya takwa zahir dan ada yang namanya takwa batin. Takwa zahir adalah yang kelihatan sehari-hari oleh kita laksanakan. Seperti sholat saat ini adalah takwa zahir. Kita bisa melihat bagaimana kita mendirikan sholat, kita berbondong-bondong ke masjid, kita tilawatul Quran, kita sedekah dan sebagainya. Itu adalah takwa zahir. Begitu juga ada maksiat zahir. Maksiat zahir pun kelihatan. Kita menipu, kita berzina, nauzubillah, kita mabuk dan sebagainya. Itu adalah maksiat zahir yang harus dijauhkan oleh kita. Tapi bukan hanya takwa zahir saja yang harus dilakukan, diamalkan oleh kita, juga maksiat dan takwa batin. Takwa batin juga harus diamalkan, maksiat batin juga harus dihindarkan. Apa takwa batin? Takwa batin seperti ikhlas. Itu takwa batin. Ridho, sabar, syukur, qanaah, tawadhu dan sebagainya. Semua sifat-sifat yang terpuji itu adalah sifat-sifat mulia yang adanya dalam hati kita. Sebaliknya, maksiat-maksiat batin seperti riya, ujub, takabur, sum'ah, hasad dan sebagainya, itu adalah maksiat-maksiat batin yang harus kita hindarkan juga. Sebab kalau orang pandai melakukan amal yang zahir saja tapi amal batinnya tidak dijaga, maka amal zahirnya pun akan rusak. Sebagai contoh, dalam satu hadis Nabi mengatakan, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Penyakit hasad, sentimen, iri, dengki kepada sesama, itu akan menghabisi amal soleh kita sebagaimana api akan melahap habis kayu bakar. Kita rajin ibadah secara zahir, tapi hati kita selalu tidak suka melihat saudara kita, sentimen, iri, dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka amal ibadah kita akan hilang begitu saja, sia-sia. Capek kita kerjakan tapi tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diharapkan bisa mengerjakan semua amal-amal yang zahir maupun yang batin ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini
adalah bulan yang sangat mulia, yang kita semua punya peluang untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa, apapun status sosial kita, maka kita akan punya peluang menjadi orang yang mulia. Dalam satu athar disebutkan, al-jannatu liman ittaqa walau abdan habasyian. Surga disiapkan Allah, meskipun surga disiapkan Allah untuk orang yang bertakwa, meskipun dia seorang budak dari bangsa Habasyi. Contohnya Bilal bin Rabah. Sebelum dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang budak. Tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, belum meninggal pun suara terompahnya sudah terdengar di surga ketika Nabi Mi'raj. Tapi sebaliknya, wan naru liman asa walau sayyidan qurasyian. Neraka disiapkan oleh Allah bagi orang yang maksiat, bagi orang yang kufur, bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, walau sayyidan qurasyian, sekalipun dia seorang tokoh dari suku Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab bahkan sebelum meninggal sudah mendapat ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala dengan turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena dia tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di momen yang baik ini, bahkan di 10 malam terakhir Ramadan, kita bisa terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Apalagi di malam 10 terakhir ini kita menanti-nanti yang namanya Lailatul Qadar. Jangan sampai kita sibuk dengan ibadah zahir, salat malam, tilawah Al-Quran dan ibadah-ibadah lain, tapi jangan lupa juga bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Mudah-mudahan kelak kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar dan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal fahsya wal jadba wal qahta wal waba wad daina wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina khassah wa an jami'i buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah. biha amtarat fil khafiq
الأفقين سماء بها أمطرت في الخير